So, kali ini aku mau ngebicarain tentang buku-bukunya Colleen Hoover. Dan yang pertama aku bakal bicarain adalah November 9. Jadi November 9 ini adalah yang buku baru dirilis tahun kemarin. Dan aku langsung baca dan itu langsung masuk ke top list number 2 of my favorite Colleen Hoover ever. Karena bukunya emang bagus banget dan ceritanya bener-bener bikin sampai aku bener-bener kesel, sampai yang sedih, senang, itu semua itu ada dalam satu buku itu. Itu tuh bener-bener bikin gila gitu loh. Jadi aku gak mau spoiler dulu di bagian part ini. Jadi intinya buku ini tuh bener-bener bagus, mulai dari cerita, dari karakternya, dan cara Colleen menceritakan apa kejadian dengan tiap karakter itu dengan kata-katanya dia, itu bener-bener indah banget. Dan itu bener-bener bisa mainin hati kalian deh intinya kalau kalian baca itu. Aku bakal rating November 9 ini 5 karena aku suka banget. Jadi itu udah kayak hampir sama kayak Maybe Someday, tapi Maybe Someday itu masih bener-bener di atasnya banget. Jadi ini kalau kalian baca di sinopsisnya, jadi ini bukan spoiler juga sih. Jadi kalau kalian baca di sinopsisnya, ini tentang Fallon ketemu sama seorang penulis namanya Ben. Jadi Fallon ini ketemu sama Ben satu hari sebelum dia pindah dari LA ke New York buat ngejar dreamnya. Dan lalu mereka tuh sebenarnya masih stranger banget, tapi dalam satu hari bareng itu mereka jadi kenal bareng. Sebenarnya kayak ke Before Sunset kayaknya ya, karena baru kenal banget terus langsung jadi berjalan bareng buat saling mengetahui. Jadi intinya itu ceritanya. Dan yang aku suka dari ini adalah bukan selain ceritanya juga, tapi apa ya, the twist, there's a twist in here. Tapi aku nggak mau cerita apa twistnya, jadi si partnya belum spoiler. Jadi ya itu, kalau kalian mau baca ini, kalau kalian pengen baca buku yang suatu baru dan seru, bisa bikin hati kalian bermain-main, jadi bikin senang, sedih, marah juga ada. Terus ya, kalian kalau baca ini silahkan, aku rekomendasi banget. So yeah, that's the free spoiler part. Jadi sekarang ada bagian spoilernya, jadi aku bakal ngeluarin spoilernya. Aku backstory dulu. Jadi ini si Fallonnya ini tuh dulu adalah mantan aktris, tapi gara-gara ada kejadian kayak accident gitu, which is kebakaran, dan bikin jadi mukanya tuh luka. Nah ya udah, jadinya dia udah nggak bisa jadi aktris lagi, udah nggak laku. Ya udah deh. Tapi dia, si Fallon ini ngalahin kejadian ini tuh gara-gara bapaknya, karena bapaknya itu selalu nge-push si Fallon buat jadi aktris terus. Dan bapaknya tuh selalu ngesalahin kalau Fallon itu adalah kesalahannya Fallon, dia bisa jadi kena luka bakar itu. Sementara Fallonnya sendiri ngerasa itu gara-gara bapaknya yang bikin jadi luka bakar itu. Nah di hari November 9 ini si Fallon ketemu sama bapaknya, ada janjian ketemu sama bapaknya sebelum dia meninggalkan LA ke New York buat memulai hidup baru. Kayaknya dia udah nggak betah banget di LA. Jadi tuh Fallon tuh nggak berani, jadi nggak pede. Padahal dulu dia aktris, dia nggak pede karena mukanya dia jadi ada bekas sama luka bakar. Jadi dia setiap kalau ketemu sama orang, dia selalu nutupin dengan rambutnya dia gitu. Nah pada di hari November itu ada juga Ben yang kebetulan lagi ada di satu kafe sama si Fallon. Mereka ini bener-bener total stranger, nggak kenal sama satu lain. Dan di November itu diceritain dari dua point of view, satu Fallon sama Ben. Jadi Ben itu tuh penulis novel, tapi yang bener-bener berantakan banget. Kayak sampai gak mandi dia buat datang ke kafenya ini. Ya udah, dia ngeliat Fallon, terus kayak ngeliat tahu kalau misalnya Fallon tuh punya luka bakar itu. Cuman ya dia oke aja. Nah, jadi sebenarnya agak install love sebenarnya sih, karena mereka ketemu terus langsung jadi kayak klik gitu. Well, I don't know, you can deny chemistry. Terus ya udah, jadi gimana mereka caranya bisa tiba-tiba langsung kenal. Jadi pas Fallon lagi berantem sama bapaknya, pas lagi ngobrol, terus tiba-tiba jadi ujung-ujungnya berantem sama bapaknya. Dan si Ben itu kayak ngupingin si mereka berdua, apa bapaknya Fallon sama Fallon lagi berantem. Si Ben ngedenger dan pengen ngebantu, dan sebagai stranger dia bilang kalau aku tuh pacarnya Fallon. Hai, kenalin aku pacarnya Fallon. Terus ya udah, mulailah di situ mereka jadi kayak bersangkutan. Jadinya mereka jalan bareng-bareng buat muter-muterin LA aja sebelum si Fallonnya pergi itu besok ke New York. Nah, selama perjalanan itu mereka ngerasa ada satu spesial banget di sama mereka, dan mereka tuh bener-bener kenal tuh sampai apa ya, kayak I don't know, kayak di film Before Sunset. Kalau kalian udah pernah nonton tuh kan kayak stranger, terus tiba-tiba pas udah kenal tuh jadi kayak kena banget ngomongnya. Ini adalah dimana mereka setuju buat ketemu tiap tahun di tanggal November 9 ya. Oh ya, jadi November 9 itu alasannya juga adalah di tanggal kenapa Fallon
si Valen itu kena luka bakar itu. Jadi pas setiap tahun di tanggal November itu mereka berasa kayak kalau misalnya kalau kalian ketemu sama seseorang yang tiap tahun ketemu, pasti kan ujungnya kayak agak awkward gimana gitu. Tapi mereka nggak, kayak nggak ketemu satu hari, ya udah kayak mereka setahun tapi rasanya tuh nggak ketemu satu hari aja. Mereka langsung lanjut apa yang udah ditinggalkan tahun kemarin. Ada twistnya di sini. Sebenarnya Ben itu adalah bukan penjahat sih. Sebenarnya Ben adalah yang ngebakar rumahnya si Valen. Kenapa? Ada backstory-nya di sini dan ini baru bikin twist banget. Ada juga yang bikin aku marah. Di bagian aku marah tuh adalah di saat si Ben, jadi di bulan November ke berapa gitu, aku lupa. Mereka sempat berantem kan, Ben sama si Valen-nya. Dan pas sudah setelah itu, setahun kemudian si Valen nemuin kalau Ben itu udah punya pacar. Gitu, Valen tuh mau ngomongin perasaannya dia dan tiba-tiba taunya Ben tuh udah punya pacar dan akhirnya Valen mau ngomong nggak jadi. Terus ya udah akhirnya mereka it's happy ending actually. Terus pas si Valen-nya tahu kalau misalnya si Ben sebenarnya yang ngelakuin itu, ya agak sakitin aja gitu sih sebenarnya dan itu it's such a twist dan aku udah ngira tapi nggak sampai kayak gini dan nggak sampai aku marah kayak gitu, aku nggak. Dan itu kayak naik turun kayak roller coaster emosinya dan itu bagus banget. Itu adalah hebatnya Colleen Hoover. Jadi kayak aku cuma ambil cerita itu aja deh tentang November 9. So kalau kalian emang suka tentang romance dan aku bener-bener rekomendasi bukunya Colleen Hoover, jadi yang November ini juga bagus. Jadi kalau kalian tertarik silahkan beli, semoga kalian suka. Jadi ya, so that's it. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe untuk komen ya. Makasih.